Kupluk, kupas profile lengkap kami. Woo! Oke, apa kabar Pak Hakim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik lah ya. Oke, Pak Hakim hari ini kayaknya jarang-jarang datang ke Tanah Laut karena padat kali soalnya kan di Banjarmasin biasanya. Nah hari ini ada momen apa nih di Tanah Laut Pak? Ya kebetulan hari ini jadwalnya visit Oh jadwal sama visit. dapat undangan dari Pak Donald. Nah, jadi udah dapat undangan makanya datang ke sini gitu kan. Oke, tadi berangkat jam berapa Pak dari Banjarmasin? Tadi kita berangkat jam 9. Jam 9-an Jam ya. 9-an, kurang lebih jam 9, tapi kita tadi ada mampir-mampir dulu. Oh mampir-mampir dulu. Syukur berangkatnya pagi, kalau malam bahaya kalau banyak mampirnya. Tenang, ada pahit no. Oh ada Pak Yitno gitu ya. Pak, sorry kita langsung aja nih di pertanyaan saya. Saat ini Bapak bertugas di cabang mana Pak? Oke, saat ini saya bertugas di DSO Sentra Banjarmasin. Sentra Banjarmasin. Berarti kalau sentra ada beberapa cabang lainnya dong? Betul. Jadi Sentra Banjarmasin ini ada pertama ada DSO Banjarmasin. Oke. Yang kedua ada DSO Banjarbaru. Dan yang ketiga ada DSO Tanah Laut. Tanah Laut. Aplaus lah dulu, 3 sentra loh ini. Nah sebelum di Banjarmasin pastinya Bapak udah pernah tugas. Nah tugas di mana Pak sebelumnya? Oke, jadi sebelumnya selama di DSO saya pernah bertugas di DSO Karawang, Sentra Karawang. Oh sentra Karawang. Tuh. Ini berarti Pak Hakim ini mungkin lumayan jago goyang ya? Goyang Karawang nggak gitu ya? Di Karawang berapa lama Pak? Di Karawang kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah langsung mutasi ke Banjarmasin. Banjarmasin. Borneo ini daya tariknya lumayan memikat gitu ya Pak ya? Luar biasa. Luar biasa memikat. Oke Pak, sebelumnya berarti Bapak pernah di Karawang. Terus sebelum di Karawang Bapak pernah bekerja di mana mungkin Pak? Oke, jadi sebelum di Karawang saya pernah menjadi ADH juga nih. Nah, menjadi ADH juga. Betul, jadi ADH juga. Tapi di brand tetangga. oh brand tetangga. Betul, brand tetangga. Boleh spill tetangganya yang atas nama siapa ya? Banyak banget soalnya tetangga kita ini. Kebetulan haknya tegak, Oh, haknya tegak. bukan yang miring. Oh, ya bukan yang miring ya. Oke. Nah, Pak boleh diceritain mungkin sedikit Pak, gimana itu? Kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Iya. Kebetulan kalau kita apple to apple lah ya, kita Iya. sama-sama menjadi ADH. Sebelumnya saya di brand sebelah. Gitu. Secara volume penjualan itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Dia terlalu banyak. Ya, Oke. karena memang brand ini middle to premium ya. Ya benar-benar segmentasinya ya. Segmentasinya betul. Tapi secara lot pekerjaan itu rasanya di tempat yang lama ini padat sekali. Walaupun DO-nya mungkin cuma 10%-nya yang saat ini ada di Wih, Kalimantan. gacor juga ini Daihatsu Kalimantan. Aplaus dulu buat Daihatsu Kalimantan yuk. Nah 10% dari yang ada di Kalimantan kemungkinan Betul, gitu kan. betul. Tapi lootnya tinggi, kenapa bisa begitu Pak? Oke, jadi memang kalau bisa ini ya, back story ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara di brand sebelumnya, Ya, ini tuh memang secara organisasi, secara manpower, Oke. secara handle to customer, boleh dibilang tidak ada apa-apanya dibandingkan kita punya standar di Daihatsu. wih Daihatsu lagi. Oke, perbedaan standarisasi di mana Pak yang paling kentara lah yang Bapak rasain? Oke, kan kalau di saya ranahnya administrasi. Oke. Jadi gimana teman-teman admin ini kalau misalkan di brand sebelumnya, Ya. ini mereka dikasih pegang kerjaan satu aja udah sampai muntah-muntah nih pekerjaannya. Oh, begitu. Terlalu overload gitu. Nah, tetapi begitu sampai di Daihatsu gitu di DSO ini satu admin bisa pegang 2-3 rangka pro itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Jadi tapi bukan cuma untuk internal ya. Dan saya lihat dari sisi customer atau konsumen juga. Ya. Salah satu core value kita adalah customer satisfaction. Ya, Artinya harus kepuasan pelanggan. benar banget. Nah, value itu bukan cuma yang kita sebut di mulut aja, tapi benar-benar kita lakukan ke customer. Nah, itu udah jadi SOP banget itu Pak. Betul. Jadi sekarang itu kita benar-benar menjunjung tinggi kepuasan
kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Apes lagi buat Daihatsu yuk. Jadi perbedaan kerjanya lumayan signifikan Pak. Sangat signifikan. Sangat Jadi, signifikan. makanya kalau misalkan mungkin di apa di sebelumnya ya, Ya. tempat kerja saya sebelumnya ini uang customer segala macam ini cukup inilah resikonya masih ada walaupun sudah masuk kantor. Oke. Tapi begitu masuk Astra Daihatsu itu seakan-akan customer itu sudah mendapat perlindungan benar-benar gitu. Wow. Jadi harusnya customer merasa aman ketika semua pembayaran ditujukan ke rekening internal dari Astra. Astra ya. Jadi yang namanya customer ya kalau udah transaksi di Astra Daihatsu udah nggak perlu khawatir apapun. Betul. Karena semuanya udah ada yang apa ya? Ada yang mengikat lah. Betul. Dipastikan keamanannya jauh lebih baik gitu ya. Betul. Jadi kita benar-benar menjaga semua customer termasuk uang-uangnya gitu. Nah, dipastikan aman buat sahabat Daihatsu. Jadi kalau mau transaksi apapun di Daihatsu pastikan transaksinya harus di rekening atas nama PT Astra International Daihatsu. Oke. Pak, kalau misalkan tadi mengenai pekerjaannya mungkin lootnya beda gitu kan. Betul. Padahal nih jualannya sebenarnya di sana biasa-biasa aja. Menurut Bapak apa sih yang menyebabkan kerja di Daihatsu yang secara volumenya mungkin lebih gede nih? Tapi kok secara pekerjaannya nggak terlalu berat kayak yang sebelumnya lah Bapak bilang. Oke, balik lagi ya. Kita sebelumnya ini dealer lah ya, Iya. artinya ownership gitu. Sedangkan di DSO ini adalah PT Astra International gitu. Yang artinya secara manpower kita benar-benar di filter. Jadi orang-orang yang ada di Daihatsu Sales Operation ini itu benar-benar orang yang kompeten di bidangnya. Nah, jadi bener-bener yang udah terseleksi dengan baik gitu Pak ya. Jadi kita dari segala lini ya. Iya, benar. Dari back office, Iya. administrasi gitu. Terus kemudian di servis, di mekanik, kemudian dari marketing di Salesnya. gitu. Itu benar-benar adalah orang-orang yang terpilih. Menggacor ini Daihatsu ini. Nah, dengan Pak Hakim ini saya jadi bersemangat ini ngebahas tentang Daihatsu-nya. Tapi Pak, ngomong-ngomong, tadi kita udah sedikit membahas tentang Daihatsu. Bapak sendiri di Daihatsu sudah berapa lama, Pak? Oke, saya di Daihatsu sebenarnya baru seumur jagung. Baru seumur jagung. Ya, saya baru join itu 2021 pertengahan. 2021 pertengahan, Betul. berarti kurang lebih hampir 3 tahun? Ya, hampir 3 tahun. 3 tahun udah pegang cabang sentra dengan 2 anak BA lainnya 30, 31, 32. Ini prestasi luar biasa ini Pak Hakim. Luar biasa. Bagaimana rasanya Pak? Rasanya kalau bicara tentang story lagi, cabang saya sebelumnya DO-nya mungkin ya, Ya. itu sekitar 150 unit. Oke. Nah begitu masuk sini itu benar-benar hampir 150% lebih. 150%. Ya, jadi hampir tembus 400. Hampir tembus Kalau 400 kita unit. bicara satu sentra ya. Oke. Makanya memang ini adalah challenge buat saya. Ya. Jadi teman-teman juga mungkin dari peminat customer Daihatsu ini Kalimantan ini udah salah satu area terpercaya. Percaya ya. Karena kita menjual 400 unit. 400 unit. Nah, ini baru di Kalsel doang loh. Baru di Kalsel. Baru di Kalsel, belum Kalimantan yang lainnya gitu kan. Ya, betul. Ya, tentunya kita banyak-banyak bersyukur lah Pak ya. Ya, namun terkadang juga yang mungkin orang tahu kita cuman tahu enaknya doang nih. Ya. Sebenarnya juga kita banyak sekali mengalami kondisi yang harus setiap hari kita memaksa kita buat belajar, perbaikan selalu gitu kan Pak ya. Tapi untunglah ada Pak Hakim di Banjarmasin. Saya dengar secara administrasi semakin hari semakin rapi nih. Semakin hari semakin baik. Nggak sia-sia kita tarik ilmu dari mana? Dari Karawang. Nah, Pak, berarti udah 3 tahun di Daihatsu udah ngerasain dong. Feelnya pakai mobil Daihatsu harusnya. Sudah dong. Sudah ya. Sudah. Saat ini pakai mobil apa, Pak? Oke, jadi kalau misalkan bicara ini ya, Produknya. produk ya, Ya. saya sebenarnya sangat suka otomotif. Ya. Jadi walaupun kerjanya back office, tapi kalau untuk otomotif saya sangat antusias sekali. Ya, benar-benar. Kelihatan itu. Jadi kalau untuk sekarang saya gunakan All New Xenia. Oke. All New Xenia ini mobil yang saat ini menjadi apa ya? Tren banget Pak di Banjarmasin. Betul. Sampai kita itu pernah ngalamin kekurangan stok.
Untuk di tipe-tipe tertentu ya, karena rame banget. Ada siapa sih Pak di balik sini ya? Ini kalau boleh jujur ya. Ya, jujur. Kebetulan saya itu untuk pemain pribadi ada lah, mungkin ada salah satu tipe yang kelasnya di atas Xenia. Tapi Ya. kalau boleh jujur, Xenia ini nyaman sekali. Nyaman banget Pak ya. Nyaman banget. Apa bedanya kira-kira Pak dari yang dulu sama yang sekarang? Kalau yang dulu secara ground clearance itu mungkin lebih tinggi ya. Iya. Nah, sekarang itu cukup rendah. Cukup rendah. Jadi kalau misalkan saya boleh bilang, membawa Xenia itu seperti membawa sedan. Wih, Nyaman. kenyamanannya benar-benar di ini ya. Betul. Kalau nggak salah juga katanya jarak sumbu rodanya yang lumayan panjang itu bikin stabil banget kira-kira Pak ya. Iya, betul. Makanya sekarang intinya Xenia yang kita kenal bukan seperti Xenia sebelumnya. Nah, udah ada perbaikan-perbaikan terus Banyak sekali. di setiap tahunnya gitu ya. Iya, banyak Xenia sekali. sekarang artinya no limbung lah. Tidak ada limbung-limbung. Tidak ada. Aplaus lagi kita buat Xenia ayo. Nah Pak, sebagai ADH di cabang Sentra Banjarmasin yang saat ini juga Bapak sebagai ADH di 2 cabang lainnya. Harapan Bapak untuk Daihatsu yang ada di Banjarmasin saat ini apa sih Pak? Yang mesti mungkin kita perbaiki gitu kan? Yang pengen Bapak upgrade lagi supaya kita makin melejit nih. Apa kira-kira Pak Hakim? Oke, mungkin kalau dari saya ya, dari administrasi Administrasi, ADH, ya. Kalau saya kan orientasinya gimana caranya kita untung lebih banyak. Gitu kan. Oke. Jadi bicara mungkin dari Sentra Banjarmasin, saya pengen sih dari sisi penjualan ya. Penjualan? Destinasi ini merata. Oke. Jadi tidak hanya terfokus dengan pick up aja. Oke. Tidak hanya fokus dengan LCGC saja. Iya. Nah, betul kan. Jadi kalau bisa diimbangi dengan tipe-tipe yang lain. Tipe-tipe yang lain. Makanya tadi saya bilang Xenia itu enak sekali. Jadi rasanya harusnya customer itu sangat-sangat tergiur dengan Xenia ya. Nah, ini kalau udah ngomong sama Adea ini marginnya terus dihitung terus ini. Pokoknya cabangnya harus cuan. Cabangnya harus cuan. Cabang yang sehat adalah cabang yang cuan. Apa saya dulu Bapak Hakim ya? Nah Pak, saya ini sering dapat kabar selentingan mengenai Evi kan. Ada apa? Kapan nih Evi kira-kira bisa masuk di Daihatsu? Kalau misalkan EV ya, EV ya, vehicle, ini tuh memang lagi hype-hype-nya gitu kan. Lagi hype-nya tuh. Kan kita lihat di Kalimantan Selatan ini belum ada dealernya, tapi mobilnya sudah dipakai. Nah, itu memang menjadi ini ya. Tapi kalau boleh jujur sih, info terakhir yang didapatkan dari sumber terpercaya lah. Ya. Dalam waktu dekat ini mungkin kita memang belum ada rencana mengeluarkan EV. Ya. Karena mungkin Daihatsu melihat dulu gitu ya. Betul. Melihat dulu. Makanya mungkin kita sampai sejauh ini sih belum ada info mendalam mengenai EV ini. Jadi sementara kita hanya masih berfokus dengan mesin konvensional. Iya, karena menurut saya Kalimantan masih sangat membutuhkan yang konvensional ini, betul. Pak. Karena secara apa namanya kultur ya. Kulturnya, kemudian secara lokasi belum mendukung EV. Benar. Nah, aksesnya juga menurut saya masih belum terlalu membutuhkan lah, Pak. Betul. Nah, jadi buat sahabat Daihatsu yang saat ini menanyakan tentang EV tadi, nah, nggak ada salahnya. Bahkan itu adalah keputusan tepat kalau misalkan kita masih memiliki mobil Daihatsu pastinya. Oke, Pak Hakim, saat ini berarti udah kurang lebih hampir setengah tahun mungkin di Banjarmasin? Kurang lebih hampir 6 bulan. 6 bulan, hampir 6 bulan di Banjarmasin. Ada momen nggak Pak yang mungkin mau diceritain nih buat sahabat Daihatsu yang saat ini ada di Kalimantan Selatan? Oke, jadi ini kalau bicara ini ya, kalau misalkan saya sharing hal yang paling merasa perbedaan, karena sebelumnya di DKI. Benar, DKI. Ya, jadi memang saya hidup dari kecil sampai dengan usia saya sekarang ya, full di DKI. Full DKI. Full di DKI. Anak Jakarta banget nih. AJB kan. Bukan akta jual beli loh. Bukan. Ya, jadi memang secara traffic di sini enak sekali. Trafficnya enak banget ya. Enak sekali. Kita di Jakarta itu ke satu tempat ya, minimal itu menempuh waktu 2-3 jam. 2-3 jam. Betul, 2-3 jam. Hanya untuk satu lokasi. Untuk satu lokasi. Jadi makanya kalau kita bicara nih ya, kalau orang Jakarta mau kemana, kok kesini gitu. 1 jam dekat banget ya udahlah gitu. Oh.
begitu sampai ke Alsop saya sedikit culture shock. Karena begitu 30 menit jauh. Saya maksudnya 30 menit jauh itu deket loh. Yang biasa putar balik aja setengah jam gitu. Nah, kan. benar. Gitu. Tapi kalau misalkan ini boleh sharing sedikit lah ya. Ya. Kebetulan kan saya dapetin Kataris Daihatsu Alnosenia. Oke. Tipe manual. Manual. Ya. Manual di Kalimantan itu menurut saya fun to drive sekali. Oke. Benar-benar fun to drive. Benar. Jadi kalau misalkan di Jakarta mungkin agak sedikit menyiksa. Oke. Ya. Kalau misalkan kita bicara untuk penggunaan city use ya. Iya, benar. Tapi untuk di Kalimantan dan dengan kultur yang traffic yang seperti ini, menurut saya manual itu sangat menjadi pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Nah, jadi buat sahabat Daihatsu yang mungkin bertanya nih, lebih enak pakai manual atau matic, sebenarnya sama-sama enak. Nah, tinggal peruntukannya buat apa aja gitu loh. Nah, kalau mungkin di tengah-tengah kota, di dalam kota yang ngerasa di Banjarmasin agak macet, bolehlah mungkin pakai matic. Betul, boleh pakai matic. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin posisinya ada di Pelaihari, ada yang di Banjarbaru, Sungai Danau, sampai di Batu Licin sana, memakai unit manual juga merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan lah. Betul. Jadi sebenarnya sama-sama enak, tapi tergantung untuk kebutuhan dan kepentingan. Nah, kebutuhan dan kepentingan kita. Kebetulan sekarang semua mobil Daihatsu udah manual matic, nah CVT bahkan gitu kan. Sudah melengkapi semua permintaan. Wah ya, melengkapi semua kebutuhan. Kebutuhan dari customer. Betul. Oke, Pak Hakim, lanjut. Mungkin kita ada satu mention nih, pertanyaan terakhir. Pak Hakim, selama di Banjarmasin nih, ada nggak sih Pak Hakim menangani komplainan dari customer mengenai administrasi? Oke, jadi sejauh ini Ya. sejauh ini kurang lebih 6 bulan tadi, jujur saya belum pernah merasakan komplain secara langsung. Gitu. Oke. Nah, sedikit cerita lagi nih. Nah. Di perusahaan saya sebelumnya, itu hampir setiap hari saya komplain masalah STNK. STNK. STNK kan apa sekali. Oke. Pokoknya kita STNK bahkan ada yang lebih dari 1 bulan. Oke. Padahal di DKI ya mungkin kalau misalkan saya boleh sedikit bercerita ya, ini adalah sebenarnya STNK itu sama-sama cepat. Oke. Tapi karena mungkin kita astra, kita bisa langsung melakukan pembayaran gitu. Sedangkan dari perusahaan saya sebelumnya ini pengajuan panjang sekali. Akhirnya pengajuan kita melakukan pembayaran untuk proses STNK tersebut. Ternyata Astra memang top banget lah ya. Betul. Mereka nggak suka nanti bayar ya sekarang aja ya kan. Karena mikirin nih customer nih. Bener. Apalagi yang pakai pickup. Kalau nggak ada STNK, nggak ada kir, nggak bisa narik ini. Betul. Gimana mau cuan gitu kan? Siap. Nggak bisa di paid order jadinya gitu. Makanya banyak sekali keuntungannya. Apalagi belinya langsung ke Astra Daihatsu. Terjamin ya kan? Oke, opus lagi buat Daihatsu yuk. Nah Pak, saya tuh close. Pengen pertanyaan pribadi dari saya. Saya melihat banyak sekali perbaikan yang Bapak buatlah di cabang Banjarmasin ini. Nah, salah satunya mungkin mengenai administrasi pembayaran gitu loh. Nah, menurut Bapak sendirilah, kenapa sih Bapak selalu melakukan perbaikan gitu loh? Selalu Bapak melakukan penyempurnaan dari sisi administrasi ini, tujuannya tuh buat ke mana gitu Pak? Buat ke siapa gitu? Oke, jadi sebenarnya kenapa kita melakukan perbaikan? Iya. Karena setiap ada salah, kita maunya celah tersebut tertutupi. Langsung tertutupi. Jadi saya sebenarnya tidak pengen ada kekecewaan dari customer. Iya, balik lagi ya, layanan ya, customer service. Ya, jangan sampai customer merasa sudah membayar lebih, tapi ternyata misalkan uangnya tidak sampai ke kita atau mungkin seperti apa gitu. Iya. Nah, kita pengennya, walaupun sampai saat ini saya belum menemukan. Iya. Jadi saya pengen tidak ada oknum yang kita beri celah. Pengen kita tutup semua celah itu gimana caranya uang dari customer sampai ke kita tanpa ada untuk atau pemotongan lain di luar. Oke. Jadi saya di sini ingin memastikan bahwa betul-betul yang dibayar customer kita terima. Oke. Dan kalau ada kelebihan nanti kita bisa proses semuanya. Oke. Jadi intinya Pak Hakim ini pengen semua administrasi itu berjalan dengan baik, yang mana ke administrasi tersebut bakalan menguntungkan banget buat customer. Betul. Dan tentunya menjaga mungkin rekan sales ataupun
bagian yang lain terhindar dari hal-hal yang sebenarnya tidak baik gitu loh kan. Iya. Jadi udah di prepare di awal. Nah, lah dulu kita buat Pak Hakim yuk. Nah, Pak Hakim, thank you buat podcastnya hari ini. Semoga hal-hal baik selalu jadi bagian dari kita nih Pak. Siap. Tapi sebelumnya saya mau ini lagi nih. Boleh. Sedikit pesan Pak Donald. Oke. Untuk teman-teman sahabat Daihatsu Nah, yang ingin melakukan pembelian, kemudian servis, jangan lupa transfer ke rekening kantor kita ya di PT Arta Internasional Daihatsu. Daihatsu. Jadi kalau misalkan teman-teman diarahkan ke rekening lain selain mengatasnamakan PT AIDSO, itu teman-teman bisa tolak lah. ya. Atau mungkin konfirmasi langsung ke kantornya, Betul, bener konfirmasi nggak langsung gitu ke kan? kantornya. Karena nomor kita selalu ada nih, tinggal ketik di Google cabang Astra Daihatsu Banjarmasin, Betul. cabang Astra Daihatsu Banjarbaru, dan cabang Astra Daihatsu Tanah Laut. Betul. Nah, langsung bisa dikonfirmasi. Oke, Pak Hakim, thank you buat waktunya hari ini. Terima kasih banyak Pak Pokoknya Donald. kita tunggu lanjutan episode kita yang kedua ya. Siap, thank Biar you. kita semakin banyak berbagi informasi yang positif tentunya. Buat sahabat Daihatsu, terima kasih udah nonton podcast kita pada hari ini. Semoga hal yang kami sampaikan selalu menjadi kebaikan buat teman-teman semua. Sekian dari kami, Kupluk, kupas profil lengkap kami.